Di sini saya akan mempresentasikan tentang occupational health nursing atau HIPERKES. Apa sih yang dimaksud dengan HIPERKES? Yang pertama, dalam bidang kesehatan kerja dikenal suatu pendekatan pencegahan penyakit akibat kerja yang disebut hygiene industry atau HIPERKES. HIPERKES atau hygiene perusahaan dan kesehatan kerja adalah lapangan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja yang mengurusi problematika kesehatan dan keselamatan pekerja secara menyeluruh. Kesehatan kerja dalam perspektif HIPERKES dan keselamatan kerja membahas tentang kesehatan kerja yang ditinjau dari perspektif HIPERKES dan keselamatan kerja dan dapat dipandang sebagai suatu pedoman bagaimana kesehatan kerja dilaksanakan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, kesehatan kerja adalah keselamatan yang berkait dengan hubungan tenaga kerja dan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, lingkungan kerja, dan cara-cara melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, kesehatan kerja adalah upaya perusahaan untuk mempersiapkan, memelihara, serta tindakan lainnya dalam rangka pengadaan serta penggunaan tenaga kerja dengan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang maksimal sehingga dapat berproduksi secara maksimal pula. Pelayanan kesehatan kerja sebagai upaya melindungi tenaga kerja dari setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja dan memelihara kemampuan fisik tenaga kerja. Perusahaan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang substansinya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Tujuan pelayanan kesehatan kerja yang pertama itu memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan tenaga kerja. Yang kedua, melindungi tenaga kerja dari setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental atau rohani, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Yang terakhir, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita penyakit. Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja, perlengkapan sanitasi dan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja, dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja, membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya, memberikan laporan secara berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seseorang diterima untuk melakukan pekerjaan. Tujuan pemeriksaan
adalah agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi sehat yang setinggi-tingginya, cocok untuk jenis pekerjaan yang dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya dapat dijamin. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, ronsen paru, laboratorium rutin, dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan secara berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada periode-periode tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Tujuannya untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam kesehatan serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal dilakukan 1 tahun sekali. Pemeriksaan kesehatan secara berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, ronsen paru, laboratorium rutin, dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan kesehatan secara khusus. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan tenaga kerja tertentu. Tenaga kerja yang pernah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu. Tenaga kerja berusia di atas 40 tahun, tenaga kerja wanita, tenaga kerja cacat, dan tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu. Tenaga kerja yang mendapat dugaan tertentu mengenai gangguan kesehatannya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada faktor-faktor lingkungan kerja. Yang pertama faktor fisika, biologi, kimia, dan psikologi. Faktor fisika yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya, terpapar kebisingan, intensitas tinggi, suhu ekstrim, intensitas penerangan kurang memadai, getaran, dan radiasi. Faktor biologinya, bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang, atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Bahaya biologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Bahaya dari yang bersifat non-infeksi dapat dibagi lagi menjadi organisme viabel, racun biogenik, dan alergi biogenik. Lalu ada faktor kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi suhu tubuh tenaga kerja melalui pernafasan, melalui mulut, ke pencernaan, dan melalui kulit. Lalu ada faktor psikologis, yaitu berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenagakerjaan yang kurang baik atau kurang mendapat perhatian seperti penempatan tenaga kerja atau tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Sistem seleksi dan klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya latihan kerja yang diperoleh, serta hubungan antara individu yang tidak harmoni dan tidak serasi dalam organisasi kerja. Kesemuanya tersebut akan menyebabkan terjadinya stres akibat kerja. Lalu ada hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Yang pertama masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat umum yang menjadi konsumen, sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang diakibatkan pekerjaan dan lingkungan pekerjaan dan dapat meningkatkan derajat kesehatan. Lalu ada upaya pencegahan penyakit akibat kerja itu substitusi
ventilasi umum, isolasi, pakaian alat atau pelindung, pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerangan sebelum bekerja, dan pendidikan kesehatan. Lingkungan kerja yang sehat. Yang pertama, penerangan tempat bekerja, ventilasi udara yang cukup, penataan dan desain tempat kerja yang baik, pengaturan suhu udara, ruangan memenuhi standar, kamar mandi, tempat pembuangan tinja memenuhi syarat, sumber air bersih yang memenuhi syarat, pembuangan air limbah atau mempunyai alat untuk memproses limbah yang dibuang, tempat pembuangan sampah khusus untuk bahan berbahaya, kantin pekerja yang memenuhi syarat, menyediakan ruang istirahat khusus dan tempat ibadah, menyediakan ruang ganti pakaian, memiliki ruang isolasi bahan berbahaya atau mesin yang hiruk pikuk. Fungsi dan peran perawat. Yang pertama, fungsi atau tugas perawat dalam hiperkes. Yang kedua, menyusun rencana askep pekerja. Yang ketiga, pelaksanaan kesehatan terhadap pekerja. Yang terakhir, tugas perawatan dalam perusahaan. Sekian, terima kasih.